Assalamualaikum, dengan gue Jo di Japanese Ghost Story. Kali ini gue mau ceritain tentang kuburan Jorene Rono, yang artinya tuh jangan kesini sana aja, jangan kesini sana aja. Jadi ini kisah ini memang true story ya. Jadi pernah diceritain sama orang-orang dulu tuh tahun 40-an ya, berarti ketika kita masih dijajah sama Jepang ya. Jadi area pemakaman ini letaknya tuh deket jalan raya antara Jogja sama Purworejo. Jadi sangat terkenal banget kankerannya waktu itu ya. Dan juga ada makam tersebut adalah makam yang udah tua banget, udah mungkin puluhan tahun lah, hampir 90 tahunan lah gitu. Pokoknya area itu memang pemakamannya udah penuh banget, udah sesak. Jadi setiap ada yang mungkin ada yang mau buat makam baru tuh jadi ditutup semua gitu. Jadi pernah ada cerita supir travel dari Jogja ke Tegal itu ya dengar suara itu setiap lewat situ sih. Setiap lewat itu pasti ada selalu kedengaran Jorene Rono, dan itu juga nggak supirnya aja yang dengar, ternyata penumpangnya juga pada dengar. Jadi itu Jorene Rono itu kedengarannya, maksudnya saling saut-sautan. Bisa bayangin gak sih, serem banget begitu, tiba-tiba malam-malam lewat situ ada yang ada dengar suara kayak gitu, serem dong ya. Jadi letaknya itu tuh letaknya mau ke arah Jogja. Jadi pemakaman ini letaknya tuh di sebelah kiri, pokoknya dari arah mau ke arah Jogja itu ya. Mungkin sekarang sih belum kedengaran lagi sih cerita-cerita dari situ, cuman ini memang real story ya. Dan satu lagi gue juga akan bercerita tentang Den Bagus. Den Bagus itu hantu yang tapi nggak berwajah, rata mungkin gitu ya. Jadi kisah ini tuh dialami sama supir bus malam atau supir bus provinsi lah. Jadi kehadiran Den Bagus itu tuh selalu ngejutin gitu loh. Dia biasanya diri di pinggir jalan atau di jembatan. Sosoknya sih seperti manusia biasa gitu. Tapi mukanya rata kayak papan kayaknya ya. Serem juga kalau nggak ada mata, ada hidung. Jadi cerita dari supir bus malam itu munculnya lebih sering di daerah perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah. Jadi kalau yang udah paham lewat situ sih, supir bus pengendara pribadi itu udah paham pasti akan ngebunyiin klakson atau ngasih lampu dim mobil dia kalau ngelewatin itu jembatan, atau yang dia sering muncul ya pasti orang akan bunyiin klakson sama nyalain lampu dim. Jadi supir bus malam itu tuh juga pernah menampakkan diri sama para pekerja jembatan. Yang ini ceritanya namanya Supri gitu ya. Dia kerja di proyek untuk bikin jembatan di perlintasan Jalan Pantura kalau nggak salah ya, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi dia tuh sama teman-temannya tuh lagi lembur karena mengejar tanggal peresmiannya udah sebentar lagi, jadi harus segera diselesaikan kan. Jadi ini Supri ini lagi ngopi santai karena capek lah, lelah, jadi sambil ngerokok. Si Supri ini duduk di pinggiran jembatan. Udah gitu tanpa sengaja si Supri ini kayak ada orang yang mencurigakan gitu kan.
jalan di area tersebut ya, karena memang itu daerah tertutup, jadi nggak ada orang yang bisa masuk seenaknya aja gitu. Kecuali emang para pekerja gitu ya, karena si Supri ini curiga, pengen tahu ini kenapa nih, karena beberapa waktu lalu memang tanya sama Supri, "Mas, cari siapa ya?" Si Supri teriak tuh ceritanya. Terus karena nggak ada sautan, Supri langsung ngejar orang itu tuh. Dan ketika si Supri ngeraih pundak orang itu yang dicurigain dia, dia juga nggak nengok, cuman diem aja, nggak ngomong, nggak "oh iya mas, nggak ini nggak ada kata-kata deh." Terusnya ketika itu orang itu ngebalikin badan, si Supri kaget karena mukanya itu rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Ya setelah kejadian itu, ya setelah itu Supri kaget langsung pingsan. Terus akhirnya besoknya ditemuin sama teman-temannya si Supri itu. Dan cerita Den Bagus ini, Den Bagus Halus ya namanya, ini termasuk cerita yang melegenda banget tahun 80-an. Jadi ya kayak gitu. Jadi kisah-kisah di Japanese Ghost Story ini kita ambil memang real story ya, bukannya ngarang-ngarang atau apa. Kita juga ada ambil cerita-cerita ini tuh ya karena ada memang sejarahnya ada. Terus ya jadi bukan kita ngarang-ngarang lah. Ya kayaknya sekian aja dari gue untuk kali ini. Ntar kita lanjutin lagi ya. Thank you. Wassalamualaikum.